Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dijamin mantan jadi susah tidur. Ingat kamu ketika kamu melakukan hal ini. Ya, tapi sebelum kita bahas ya, saya pengen menyapa seluruhnya adik-adikku di seluruh penjuru tanah air Indonesia, dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua ya. Juga adik-adikku yang ada di luar negeri ya, di Malaysia, di Singapura, di Brunei Darussalam ya, kemudian di Taiwan, di Hong Kong, di Jeddah, di Abu Dhabi, di Doha, dan seterusnya. Semoga kabarnya baik selalu ya, amin ya rabbal alamin. Jadi ini ya, orang yang sedang patah hati itu biasanya ada dua hal yang sering mereka lakukan atau terjadi pada diri mereka. Jadi yang pertama, jadi pengen tidur terus, disuruh berangkat kuliah malas, suruh berangkat sekolah malas, makan malas, mandi malas ya, bergaul dengan teman malas, membersihkan kamar sendiri malas, dan seterusnya. Jadi bawaannya jadi malas bergerak, tidur terus. Atau ya, ketika patah hati orang malah jadi tidak bisa tidur. Ya, pagi yang nggak bisa tidur, siang apalagi, malam apalagi. Ketika mantan tertidur nyenyak dengan senyuman yang indah karena closing hari itu dengan orang ketiga, dengan chatting I love you dan I love you too ya, sehingga dia bisa tidur dengan mimpi yang indah, kita malah tidak bisa tidur. Nah, jadi ya, ketika kita tidak bisa tidur, apa yang dilakukan? Ya melamun ya. Kalau begadang untuk hal-hal yang bermanfaat saja kan baik-baik saja. Anda begadang nulis novel tentang kisah cinta Anda dengan mantan yang kandas. Ya siapa tahu jadi novel bestseller, diangkat jadi film, Anda terkenal kaya raya, mantan jatuh cinta lagi kepada Anda. Ya, Anda tidak bisa tidur ya. Kemudian misal mengerjakan skripsinya yang sudah tertunda karena kemarin berpisah dengan mantan, cukup menguras air mata ya, tidak bisa konsentrasi. Nah sekarang yang tersisa dari kesedihan itu adalah tidak bisa tidurnya. Nah maka energi kuat meleknya itu, begadangnya itu Anda gunakan untuk mengerjakan skripsi ya. Kuliah Anda selesai, segera bekerja, dapat pekerjaan dengan income yang besar, duitnya banyak, peluang mantan jatuh cinta kembali kepada Anda sangat besar ya. Nah, saya pernah ya mengajarkan ketika tidak bisa tidur malam, maka gunakanlah waktu-waktu itu ya, daripada melamun, daripada melihat foto mantan kemudian ujung-ujungnya nangis, malah mata kita jadi tambah segar. Jadi kalau nangis itu mata kita jadi tambah segar, kena air mata itu. Misal Anda sebelum tidur membaca novel yang sedih, nangis, sudah deh, tidak bisa tidur itu malah karena jadi seger ya. Nah jadi daripada melihat fotonya jadi nangis, tambah nggak bisa tidur.
melihat akun media sosialnya, dia lagi happy dengan orang ketiga, Anda nangis, nggak bisa tidur ya. Anda memeluk pakaiannya ya, dengan harapan bisa bermimpi ketemu dia, malah jadi ingat ya, ujung-ujungnya nangis juga, malah nggak bisa tidur. Nah, jadi sekarang ya, agar nangisnya berpahala ya, agar tidak tidurnya tadi atau meleknya juga jadi berpahala, dan ya, agar mengingat mantannya juga menjadi sesuatu yang berpahala ya. Dan ketika Anda mengingat sesuatu dengan penuh konsentrasi, maka itu akan mempengaruhi orang yang sedang Anda ingat, sehingga mantan yang lagi lelap tertidur ya, karena Anda mengingat dia dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Ketika berdoa itu kan orang khusyuk, dia berkonsentrasi, maka konsentrasi itu akan memberikan pengaruh kepada gelombang otaknya mantan, sehingga dia juga jadi terbangun ya. Nah, tapi keunggulan Anda mendapatkan pahala. Kalaupun di dalam berdoa itu saking kangennya kepada mantan Anda sampai nangis, nangisnya jadi berpahala karena dalam doa ya. Waktu malamnya tidak sia-sia, tapi jadi malam-malam yang berkah penuh dengan ibadah. Dan yang pasti doa di sepertiga malam menjelang masuknya waktu fajar ya, itu antara jam 1 ya sampai jam 3 pagi ya. Jadi kalau jam 6 sore itu maghrib ya, taruhlah waktu fajar itu kita hitung jam 5 pagi ya, sekitar 12 jam dibagi 3 masing-masing sepertiga awal 4 jam, jadi dari jam 6 sampai jam 10 malam ya. Kemudian waktu yang sepertiga kedua dari jam 10 malam sampai sekitar jam 2 ya. Nah, dari jam 2 pagi sampai dini hari sampai masuknya waktu fajar, itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Siapapun yang Anda doakan di waktu itu akan goncang hatinya. Apapun yang Anda mintakan di waktu itu akan Allah kabulkan. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'i dunya hina yabqa sulusul laylil akhiru yaqulu may yad'uni fa'astajiba lahu may yas'aluni fa'utiyahu may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malamnya hingga tersisa sepertiga malam menjelang waktu fajar. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku akan aku ampuni. Ya, jadi malam hari tidak bisa tidur, ya, kangen kepada mantan, nangis karena kangen kepada mantan, jadikan itu semuanya sebagai ibadah. Yakni, ambil air wudhu, kerjakan sholat tahajud, ya, kalau belum tidur, mengerjakan niatnya sholat malam, ya, qiyamul lail, kemudian selesai sholat sekurang-kurangnya 2 rakaat, setelah itu Anda berdoa, ya, insya Allah doa di penghujung malam ketika yang Anda doakan itu adalah manusia, orangnya juga akan bergetar dengan doa Anda, ya. Dan ketika Anda meminta kepada Allah,
apapun yang Anda minta di waktu itu, semua permintaan Anda insya Allah akan Allah kabulkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.